wabarakatuh. Halo anak-anak Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Nancy Mulyani, Ibu biasa disapa dengan Bu Neng. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya dari pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk ke bab 2 tentang cerita sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia, mungkin sebelumnya kalian sudah belajar materi tentang surat lamaran pekerjaan. Mengenai cerita sejarah Indonesia, kita akan ketahui terlebih dahulu mengenai definisi cerita sejarah. Cerita sejarah adalah sebuah naskah cerita yang isinya mengandung unsur-unsur sejarah atau menceritakan tentang masa lampau. Berbicara tentang cerita sejarah Indonesia, kalian perlu tahu bahwa cerita sejarah itu bercerita tentang kisah masa lalu atau masa lampau. Cerita sejarah masa lalu itu akan berkenaan dengan asal-usul atau latar belakang tentang sebuah peristiwa atau kejadian, dan itu akan mengandung unsur-unsur sejarah. Itulah yang dimaksud dengan cerita sejarah Indonesia. Anak-anak, berbicara tentang cerita sejarah Indonesia, Ibu tekankan kembali bahwa cerita sejarah itu adalah sebuah karangan yang mengisahkan atau menceritakan tentang masa lampau dan bisa menceritakan asal-usul atau latar belakang yang mengandung unsur sejarah. Dan itu harus diceritakan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Sejarah Indonesia dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama berdasarkan peristiwa, yang kedua berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan peristiwa, itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, peristiwa fakta atau benar adanya. Yang kedua, peristiwa fiksi atau hayalan. Sejarah Indonesia berdasarkan tujuan dibagi menjadi 2. Yang pertama, ekspositoris. Yang kedua, sugestif. Ekspositoris itu sendiri artinya bertujuan memberikan pengetahuan kepada pembaca yang bersifat informatif dan denotatif. Informatif artinya memberikan sebuah informasi, denotatif artinya sesuai apa adanya. Yang kedua adalah sugestif. Sugestif artinya daya hayal pembaca yang bersifat kiasan dan konotatif. Kiasan itu artinya yang bersifat estetik, sedangkan konotatif artinya bukan yang sebenarnya. Nah anak-anak, bercerita tentang cerita sejarah Indonesia, kalian perlu tahu ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah cerita sejarah disajikan berdasarkan kronologis atau urutan kejadian. Yang kedua, disajikan dalam bentuk narasi. Yang ketiga, cerita sejarah itu pasti menceritakan tentang masa lampau. Dan terakhir, poin yang paling penting, ciri dari cerita sejarah adalah memiliki nilai atau unsur sejarah di dalam cerita. Nah, poin yang selanjutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana mengidentifikasi informasi yang ada di dalam cerita sejarah Indonesia. Ada 2 kriteria yang dibedakan. Yang pertama, kriteria fakta. Di dalam kriteria fakta ada 4 hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah struktur teks, yang kedua bahasa yang digunakan, yang ketiga teknik penulisan, dan keempat makna yang ada di dalamnya. Kriteria yang kedua adalah kriteria fiksi. Berbicara kriteria fiksi, kalian akan mengenal yang namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah tema. Perlu kalian ketahui ya nak, tema dan judul itu berbeda. Tema itu adalah ide pokok atau inti dari sebuah cerita. Kalau judul itu bagian dari sebuah tema. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu adalah yang menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Yang ketiga, penokohan. Itu adalah sebuah karakteristik. Yang keempat adalah latar atau setting. Kalau berbicara latar, itu berkenaan dengan latar tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, plot atau alur. Yang keenam, sudut pandang atau point of view. Dan yang terakhir adalah amanat. Baik anak-anak, materi kita akhiri sampai di sini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya berbicara tentang struktur dan kebahasaan yang ada di dalam cerita sejarah Indonesia. Sampai ketemu kembali, selamat belajar dan jangan lupa membaca.